Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan optimalisasi keuntungan pabrik makanan gourmet, yaitu beef rendang dan corned beef menggunakan metode simplex. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, yaitu Layula Kaulima, dengan NIM 221810101072, dan rekan saya Waqiatul Ahadiyah dengan NIM 221810101113. Baik, di sini ada tabel of content yang berisi pertama pendahuluan, kedua permasalahan, ketiga penyelesaian, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk pertama ada pendahuluan yang berisi pengertian singkat dari metode simplex. Baik, metode simplex merupakan suatu penyelesaian dalam program linear dengan jalan mencari penyesuaian yang layak dengan mengembangkan pemecahan sampai diperoleh penyelesaian yang optimal. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dua jenis barang atau lebih. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai dua jenis barang, dua barang itu mempunyai keuntungan dan biaya produksi yang berbeda. Untuk mencari keuntungan yang besar dan biaya yang kecil dapat digunakanlah metode simplex ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan permasalahan. Permasalahan yang kita punya yaitu sebuah pabrik makanan kaleng membuat dua macam makanan kaleng, yaitu beef rendang dan corned beef, yang setiap boxnya atau 5 kaleng dijual dengan harga 130.000 dan 120.000. Dalam setiap kali produksi, disediakan paling banyak 4 kg daging mutu sedang dan 4 kg daging mutu super. Untuk membuat beef rendang, dibutuhkan 1 kg daging mutu sedang dan 4 kg daging mutu super. Untuk membuat corned beef, dibutuhkan daging mutu sedang 4 kg dan daging mutu super 1 kg. Berapakah beef rendang dan corned beef yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan paling banyak jika diketahui biaya pembuatan masing-masing 100.000? Karena masing-masing biaya pembuatannya 100.000 per box dan masing-masing dijual seharga 130.000 dan 120.000, sehingga dari harga tersebut diperoleh keuntungan yaitu 30.000 dan 20.000. Maka dapat diketahui fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 30.000 X ditambah 20.000 Y. Untuk variabel keputusannya di sini kita menggunakan X yaitu daging mutu sedang dan Y daging mutu super. Untuk fungsi kendalanya diperoleh X sama dengan 4Y kurang dari sama dengan 4. Ini untuk beef rendang dan 4X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Ini untuk corned beef. Dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita cari dalam bentuk kanoniknya, yaitu didapat fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 30.000 X ditambah 20.000 Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Kemudian, kita mengubah fungsi kendala tadi ke bentuk implisit dengan menambahkan select variable. Yang mana didapatkan fungsi kendalanya yaitu X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 4, 4X ditambah Y ditambah S2 sama dengan 4, X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, kita gunakan tabel simplex. Yang mana di tabel simplex ini terdapat beberapa kolom seperti CB. CB di sini merupakan koefisien dari basis dan CJ yang mana merupakan koefisien dari fungsi tujuan dan basis sendiri merupakan variabel-variabel yang ada di fungsi tujuan.
Nah, kemudian ada RHS. RHS di sini merupakan ruas kanan pada fungsi kendala, dan ZJ min CJ digunakan untuk mengetahui apakah solusi ini udah optimal atau belum. Baik, selanjutnya kita cari basisnya. Nah, basis di sini kan tadi adalah merupakan variabel-variabel yang ada di fungsi tujuan. Nah, kan di sini fungsi tujuannya kan ada 30.000 X ditambah 20.000 Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nah, kita masukkan variabelnya yaitu X, Y, S1, dan S2. Nah, CJ-nya yaitu merupakan koefisien dari fungsi tujuan. Kita masukkan, kan koefisiennya 30.000, berarti CJ-nya yaitu 30.000 untuk X, 20.000 untuk Y, 0 untuk S1, dan 0 untuk S2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X di sini kan didapat dari fungsi kendala, yaitu X di sini 1, 4Y, berarti Y-nya di sini 4, plus S1 sama dengan di sini S1-nya 1. Nah, S2-nya karena di fungsi kendala pertama ini tidak ada S2, maka kita tuliskan 0. Nah, selanjutnya kita dapatkan S2 di sini dari fungsi kendala yang kedua. 4X, berarti kita tulis di sini X-nya 4, plus Y, berarti kita tulis di sini Y-nya 1, plus, nah, di sini kan S1-nya tidak ada, berarti kita tuliskan menjadi 0, dan S2-nya kita tulis menjadi 1. Nah, kan tadi RHS merupakan ruas kanan dari fungsi kendala. Kita tulis RHS-nya di fungsi kendala ini di fungsi kendala nomor 1 ini 4. Kita masukkan 4. Fungsi kendala yang kedua ini RHS-nya 4 juga, kita masukkan juga 4. Nah, kemudian karena kita udah dapatkan nilai-nilai ini, kita cari nilai ZJ min CJ-nya. Bagaimana untuk mencari nilai ZJ min CJ-nya? Yaitu kita kalikan kolom X dengan kolom CB, kemudian kita kurangi dengan CJ. 1 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0, dikurangi 30.000. Berarti untuk nilai ZJ min CJ pada kolom X itu min 30.000. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kolom Y, yaitu 4 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, dikurangi 20.000 menjadi min 20.000. Berarti nilai ZJ min CJ pada kolom Y sama dengan min 20.000. Kemudian selanjutnya, untuk S1 sama 1 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0, dikurangi 0 sama dengan 0. S2 pun juga sama, yaitu 0 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, karena kita udah dapatkan nilai ZJ min CJ-nya yaitu min 30.000, min 20.000, 0, dan 0, kita cari nilai negatif yang paling tinggi dari nilai ZJ min CJ-nya guna untuk mencari kolom pivotnya. Nah, kita dapatkan nilai negatif paling tingginya yaitu min 30.000 pada kolom X. Berarti kolom X ini merupakan kolom pivotnya. Nah, berarti X di sini kan merupakan kolom pivotnya. Kita warnai menjadi warna pink untuk supaya kita tidak lupa ya. Kita warnai menjadi pink. Kemudian untuk mencari nilai rasio di sini didapatkan dari RHS dibagi dengan kolom pivot. Nah, kolom pivotnya tadi kan kolom yang X ini, berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1.
Berarti kita ketemu yaitu rasionya 4 dan 1. Nah, tadi kan udah ketemu ya kolom pivotnya yaitu kolom X. Nah, sekarang kita cari baris pivotnya. Bagaimana untuk mencari baris pivotnya? Kita ambil nilai rasio paling minimum. Nah, nilai rasio paling minimum di sini kan 1 ya. Berarti kita dapatkan baris pivotnya ini di baris di S2, yaitu baris kedua. Yang kita warnai menjadi warna biru. Nah, karena kita udah dapatkan kolom pivotnya dan baris pivotnya, kita dapat mengetahui kunci, kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya ini didapatkan dari titik temu antara kolom pivot dan baris pivot, yang mana kolom kuncinya di sini yaitu 4. Baik, selanjutnya kan kita udah didapatkan tadi kolom kuncinya yaitu 4. Maka kita buat tabel baru lagi. Nah, kita buat tabel baru lagi dengan cara kita ganti baris pivotnya ini menjadi kolom pivot. Nah, menjadi kolom pivot berarti S2 di sini kita ganti menjadi kolom pivot menjadi X. Nah, kan CB tadi merupakan koefisien dari basis ya. Nah, karena tadi kita udah ganti di sini S2 menjadi X, berarti untuk CB-nya kita ganti juga. Karena koefisien dari X itu 30.000, maka kita ganti CB di sini menjadi 30.000. Nah, kita dapatkan di sini CB-nya 30.000 dan basisnya X. Nah, untuk mencari nilai selanjutnya, kita gunakan operasi baris elementer dengan cara 4 di sini, angka 4 di sini, yang mana merupakan kolom kunci, diubah menjadi angka 1. Bagaimana 4 diubah menjadi angka 1? Kita kalikan baris kedua ini, yang mana 4 dikali 1/4. Berarti, baris kedua, 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 1 dikali 1/4 sama dengan 1/4. 0 dikali 1/4, 0. 1 dikali 1/4, 1/4. 4 dikali 1/4, 1. Selanjutnya, kita ke baris pertama. Baris pertama di sini kita tetapkan, yaitu CB-nya 0. Dan basisnya juga kita tetap S1. Nah, kemudian untuk 1 di sini, kita ubah menjadi angka 0. Menggunakan OBE juga dengan cara baris 1, yang mana baris 1 di sini ya, baris 1, dikurangi baris kedua. Nah, baris kedua di sini kita gunakan baris kedua yang udah kita ubah tadi. Nah, berarti 1 dikurangi baris kedua 1 sama dengan 0. 4 dikurangi 1/4 sama dengan 15/4. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 1/4 sama dengan min 1/4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, kita udah dapatkan tabel di sini, kemudian kita cari ZJ min CJ-nya. Nah, cara mencari ZJ min CJ-nya sama halnya dengan rumus tadi, yaitu kolom X kita kalikan dengan CB. Kemudian kita kurangi dengan CJ. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, ditambah 1 dikali 30.000 sama dengan 30.000, dikurangi 30.000 menjadi 0. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di kolom Y, yaitu 15/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 30.000 sama dengan 7.500, dikurangi 20.000 sama dengan min 12.500. Nah, sama juga di kolom S1, yaitu 1 dikali 0, 0.
0 dikali 30.000, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sama di kolom S2 yaitu min 1/4 dikali 0, ditambah 1/4 dikali 30.000 sama dengan 7.500. Kemudian kita kurangi dengan 0, yaitu menghasilkan 7.500. Nah, sama di RHS kita juga gunakan rumus tadi, yaitu 3 dikali 0, 0, ditambah 1 dikali 30.000 sama dengan 30.000, dikurangi, karena di sini tidak ada CJ-nya, berarti kita langsung tuliskan sama dengan 30.000. Nah, karena udah didapatkan ZJ min CJ-nya di sini yaitu 0, min 12.500, 0, 7.500, 30.000. Kita cari nilai negatif paling tinggi. Nah, kita berarti dapatkan nilai negatif paling tinggi di sini yaitu min 12.500. Nah, jadi untuk mencari rasio, kita bagi nilai RHS ini dengan kolom pivotnya. Nah, tadi kan min 12.500 ini ada di Y. Berarti Y ini kita jadikan menjadi kolom pivot. Nah, karena di sini udah diwarnai ya, berarti ini kolom Y ini merupakan kolom pivot. Nah, kemudian kita bagi nilai RHS ini ke kolom pivot yang udah kita tentukan, yaitu 3 dibagi 15/4, 4/5, 1 dibagi 1/4, 4. Berarti didapatkan nilai rasionya yaitu 4/5 dan 4. Nah, di nilai rasionya ini kita cari nilai paling minimum, yang mana nilai paling minimum didapatkan 4/5. Nah, 4/5 ini terdapat di baris 1, yang mana baris ini merupakan baris pivot. Nah, kemudian kan tadi dijelaskan pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot ini kita namakan dengan kolom kunci. Berarti 15/4 ini yang berwarna hijau ini kita namakan dengan kolom kunci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan untuk tabel selanjutnya. Di sini kan untuk tabel selanjutnya di sini sudah diketahui, untuk tabel sebelumnya sudah diketahui kolom kuncinya yaitu 15/4 di sini. Maka di 15/4 ini di tabel selanjutnya akan dijadikan 1. Di mana cara menjadikan satunya itu harus menggunakan OBE. Nah, sebelum itu untuk basisnya di sini sendiri, kita kan tadi sudah baris pivotnya sudah ditemukan di S1, maka di S1 ini akan diganti menggunakan Y, karena kolom pivot ini kan ada di baris Y, maka Y-nya ini akan digantikan ke baris pivotnya. Jadi di tabel selanjutnya itu basisnya yang S1 ini akan digantikan menjadi Y. Untuk CB-nya sendiri, karena di sini Y, maka mengikuti dari CJ-nya yaitu 20.000. Y-nya untuk CB dari Y yaitu 20.000 dan untuk CB dari X yaitu 30.000. Selanjutnya kita OBE yang Y tadi untuk menjadikan satu yang kolom kuncinya 15/4. Cara menjadikan 15/4 menjadi 1 yaitu dengan cara OBE dikalikan dengan 4/15. Maka di baris 1 ini semua harus dikalikan 4/15 di tabel barunya. 15/4 dikalikan 4/15 kan hasilnya 1. Terus untuk 0 dikali 4/15 yaitu hasilnya 0. Untuk S1-nya 1 dikalikan 4/15 yaitu 4/15. Dan untuk S2-nya negatif 1/4 dikalikan 4/15 hasilnya negatif 1/15. Selanjutnya untuk tabel keduanya, untuk baris keduanya, di sini untuk di kolom pivot yang di baris kedua di sini harus dijadikan 0. Untuk cara menjadikan 0 pakai OBE juga dengan cara dikurangi dengan 1/4 dikalikan B1. B1 di sini yang kita gunakan B1 yang di tabel terbaru, yaitu tabel ini, yang baris 1 yang ini. Maka 1/4 dikurangi 1/4 kali 1 kan hasilnya 0, maka di sini hasilnya jadi 0.
Untuk selanjutnya di sini ada 1 dikurangi 1/4 dikalikan 0 sama dengan 1. Terus 0 dikurangi 1/4 dikalikan 4/15 hasilnya negatif 1/15. Dan 1/4 dikurangi 1/4 dikalikan negatif 1/15 yaitu 4/15. Dan untuk RHS-nya 1 dikurangi 1/4 dikali 4/5 yaitu 4/5. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan ZJ min JJ-nya. Dengan cara seperti tadi, yaitu mengalihkan kolom di setiap ininya dengan CB. Kita awali dengan kolom dari X-nya, yaitu 0 dikalikan dengan 20.000 ditambah dengan 1 dikalikan 30.000 sama dengan 30.000 dikurangi 30.000 hasilnya 0. Terus untuk kolom yang Y-nya, yaitu 1 dikalikan 20.000 sama dengan 20.000 dan ditambahkan 0 dikalikan 30.000 sama dengan 0. 20 tadi kalau ditambahkan hasilnya 20.000 dikurangi 20.000 hasilnya 0. Terus untuk yang kolom S1-nya 4/15 dikalikan 20.000 yaitu 16/3 ditambah negatif 1/15 dikalikan 30.000 sama dengan negatif 2.000 menjadi 10.000/3. Dikurangi 0 maka 10.000/3. Untuk di kolom S2-nya negatif 1/15 dikalikan 20.000 hasilnya negatif 4.000/3 ditambah dengan 4/15 dikali 30.000 yaitu 8.000. Terus dikurangi 0 hasilnya 20.000/3. Untuk yang kolom RHS-nya sendiri yaitu 4/5 dikali 20.000 yaitu 16.000 dan 4/5 dikali 30.000 yaitu 24.000. Hasil pertambahannya yaitu menjadi 40.000. Didapatkan RHS 4/5 untuk X-nya 4/5, Y-nya 4/5 dan ZJ min CJ-nya yaitu 40.000. Nah, karena di sini pada ZJ min CJ-nya sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka sudah dianggap optimal. ZJ min CJ di sini sudah dianggap optimal dengan nilai X-nya yaitu 4/5. Di sini kan nilai X-nya 4/5 dan nilai Y-nya 4/5. Dengan nilai Z yang diperoleh yaitu 40.000. Maka dapat disimpulkan beef rendang dan corned beef yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan paling banyak dengan masing-masing biaya pembuatan 100.000 yaitu sebanyak 4/5 kg dengan keuntungan maksimum sebanyak 40.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.